Ya, materi yang selanjutnya yakni apa itu sistem pemerintahan. Pemerintahan merupakan sistem yang berisi sekumpulan aturan-aturan dasar mengenai pola kepemimpinan, pola pengambilan keputusan, pola pengambilan kebijakan, dan berbagai macam hal lainnya. Setiap negara berhak memiliki sistem pemerintahan yang dianutnya. Negara Indonesia sendiri hingga saat ini menganut sistem pemerintahan yakni presidensial. Berikut pengertian sistem pemerintahan. Yang pertama adalah 3 pengertian sistem pemerintahan menurut hukum tata negara. Sistem pemerintahan dalam arti sempit yakni sebuah kajian yang melihat hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam sebuah negara. Berdasarkan kajian ini menghasilkan 2 model pemerintahan yakni sistem parlementer dan sistem presidensial. Sistem yang kedua yakni sistem pemerintahan dalam arti luas, yakni suatu kajian pemerintah negara yang bertolak dari hubungan antara semua organisasi negara, termasuk hubungan antara pemerintah pusat dengan bagian-bagian yang ada di dalam negara. Bertitik tolak dari pandangan ini, sistem pemerintahan negara dibedakan menjadi negara kesatuan, negara serikat atau federal, dan negara konfederasi. Lalu yang ketiga adalah sistem pemerintahan dalam arti yang sangat luas, yakni kajian yang menitik beratkan hubungan antara negara dengan rakyatnya. Berdasarkan kajian ini, dapat dibedakan sistem pemerintah monarki, pemerintahan aristokrasi, dan pemerintahan demokrasi. Lalu, pengertian sistem pemerintahan menurut para ahli. Suradinata menjelaskan, pemerintah adalah organisasi memiliki kekuatan besar di negeri ini, termasuk urusan publik, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Lalu yang kedua yakni menurut Haji Muhammad Rohidin Pranjaga. Dalam bukunya yang berjudul Hubungan Antara Instansi Pemerintah, gagasan pemerintah menjelaskan bahwa istilah ini berasal dari pemerintah, kata perintah, yang berarti kata-kata yang bermaksud disuruh melakukan sesuatu harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan, atau aparat dihapus atau memberi perintah. Lalu ada M. Kusnardi mengedepankan, ia mengatakan bahwasanya sistem pemerintahan merupakan gagasan pemerintah sebagai yang peduli dibuat oleh negara untuk mengatur kesejahteraan rakyat atau warga dan kepentingan rakyatnya, untuk melaksanakan dan melakukan tugas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lalu menurut W.S. Sayre, ia menjelaskan bahwasanya pemerintah dalam definisi terbaik adalah organisasi negara-negara yang muncul dan berjalan kekuasaan. Sementara Merriam pemberitahuan tujuan pemerintah yang mencakup keamanan eksternal, agar intern, keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan kebebasan. Lalu menurut Wilson, pemerintah adalah kekuatan pengorganisasian tidak selalu dikaitkan dengan organisasi angkatan bersenjata, tapi dua atau sekelompok orang dari berbagai kelompok masyarakat yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dengan mereka, dengan hal-hal yang memberikan perhatian urusan publik. Nah, setelah penjelasan tentang apa yang dimaksud tentang sistem pemerintahan, saya akan menjelaskan tentang macam-macam sistem pemerintahan. Yakni yang pertama adalah sistem pemerintahan yang ada di seluruh dunia. Yakni yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Negara republik menganut sistem ini. Sistem yang memilih kekuasaan eksekutif lewat pemilihan umum. Pada sistem ini, rakyatlah yang memilih siapa presidennya. Nantinya, presiden yang akan menjalankan perannya sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kedua adalah sistem pemerintahan parlementer. Di sistem ini, parlemennya memegang peranan yang sangat penting. Perdana Menteri dipilih dan diangkat oleh parlementer. Demikian pula sebaliknya, parlemen bisa memberhentikan dengan cara memberikan statement mosi tidak percaya.
Di dalam sistem parlemen dimungkinkan ada perdana menteri dan presiden. Namun di sini presiden hanya bertindak selaku kepala negara. Lalu yang ketiga adalah sistem pemerintahan semi-presidensial. Sistem pemerintahan semi-presidensial merupakan gabungan dari sistem presidensial dan parlementer, karena presidennya dipilih oleh rakyat menjadikannya memiliki kekuasaan yang luas dan kuat. Bersama-sama dengan Perdana Menteri, Presiden menjalankan kekuasaannya. Yang menganut sistem ini adalah seperti negara Prancis. Lalu yang keempat adalah sistem pemerintahan komunis. Dalam sistem komunis, semua sistem pemerintahan dikendalikan penuh oleh Partai Komunis. Partai Komunis ini bertindak sebagai anti-kapitalis. Kekuasaan akan berlangsung secara penuh, tidak mengakui kepemilikan akumulasi modal pada individu. Lalu yang kelima adalah sistem pemerintahan demokrasi liberal. Kebebasan individu sangat ditonjolkan dalam sistem ini. Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusional. Individu akan dilindungi hak-haknya oleh undang-undang atau konstitusi. Apapun keputusan yang diambil pemerintah, jangan sampai melanggar kebebasan individu. Lalu yang keenam adalah sistem pemerintahan liberal. Liberal di sini maksudnya bebas, kebebasan dalam segala hal, persamaan hak-hak dan berpolitik. Sistem liberal sangat menentang keras adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dan agama.